juga hanya mengikuti, dan saya juga berharap sangat banyak Desa Gunung Gelis ini tidak ada masalah. Apabila ada masalah, kita juga. Direktur PT Imora Motor Honda Muljadi Budiman di balik tokoh 9 naga yang serobot tanah 70 hektar di Gunung Gelis milik Jimmy Mamesa. Gunung Gelis, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Pemasangan plang di lahan 70 hektar di Gunung Gelis milik Jimmy Mamesa oleh Muljadi Budiman pemilik PT KAAA, salah satu tokoh dari 9 naga Imora Motor Honda, dan sebagai pendana serta penadahnya adalah PT Sumerekon Tbk. Ini kata Jimmy Mamesa kepada wartawan, nama 9 naga telah membawa dampak negatif kepada rakyat Indonesia, khususnya warga 4 desa Nagrak, Cibanon, Pasir Angin dan Gunung Gelis, dan khususnya warga Kabupaten Bogor. Dari seluruh paguyuban warga korban rampas HPL Pemda di 4 desa hingga se-Jawa Barat saat ini telah bergerak bersama melakukan tuntutan hak tanah kepemilikannya berdasarkan hal kepemilikan sah yang kuat. Para petani penggarap yang telah dicaplok, dirampas dan diperkosa hak tanahnya oleh HPL yang telah dilakukan oknum Sekda Burhanuddin dan kroni, sehingga tanah-tanah warga yang mempunyai hak milik tersebut menjadi tidak berdaya karena intervensi dan intimidasi oknum-oknum. Tanah-tanah warga di 4 desa yang sekarang telah dimonopoli oleh Muljadi Budiman yang bekerja sama dengan para penggarap berdasi berbaju PT. Muljadi Budiman menjalin kerjasama dengan Evelyn, oknum pengacara yang juga bertugas sebagai bendahara, menjual beli hukum. Kerjasama itu juga dilakukan kepada sebagian oknum pejabat di Kabupaten Bogor, dari pejabat paling rendah hingga kepada pejabat yang paling tinggi. Dan selaku pengamanan, Muljadi Budiman juga membayar oknum seperti oknum ormas, preman, hingga menyeret pula beberapa oknum TNI turut terlibat. Oknum-oknum tersebut dibayar untuk sekali aksi mereka dibayar 25 juta, dan aksi tersebut sudah dilakukan kurang lebih puluhan kali, adalah sebagai alat untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi warga. Semua tindak kejahatan tersebut dilakukan oknum-oknum untuk meraup keuntungan pribadi semata. Seperti contoh A1 tindak kejahatan oknum-oknum yang dilakukan kepada Niko F. Mamesa, pemilik tanah 65 hektar golf miliknya yang kini diberikan kepada ahli waris Niko F. Mamesa. Dari 12 sertifikat yang ada, 8 sertifikat dan yang 4 ada di anak mantan pejabat, dan 1000 sertifikat telah cacat hukum. Dan dari semua ahli waris dari Niko F. Mamesa sampai saat ini belum pernah menerima ganti rugi, tetapi tanah tersebut yang belum dibayarkan kepada ahli waris telah dibangun rumah-rumah mewah. Surat-surat yang telah dibuat itu adalah cacat hukum, karena dibuat oknum di Jalan Pramuka. Oknum-oknum yang tidak diundang oleh Jalan Pramuka berbondong-bondong, oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor, oknum Dispenda Kabupaten Bogor, membuat produk cacat hukum milik oknum Sekda Burhanuddin. Dari tanah 100% yang telah dijadikan produk tersebut, tanah 80% itu bermasalah karena masih milik warga, dan saat ini seluruh warga pemilik sahnya telah menarik kembali haknya. Alibi 378 yang kerap dibuat oleh PT Sumerekon Tbk yang mencari perhatian bahwa tanah-tanah tersebut telah dibeli dari HPL Pemda adalah modus settingan rekayasa oknum Sekda Burhanuddin kerjasama Muljadi Budiman bersama kroni-kroni. Maka itu saya Jimmy Mamesa menyampaikan untuk para pembeli rumah perorangan, developer dan pengusaha properti, jika ingin membeli rumah untuk cek langsung ke lapangan atau bertanya kepada warga di sekitar dan teliti dahulu kejelasannya. Karena Muljadi Budiman, Evelyn saat ini menyadari posisinya semakin terancam, mereka membayar preman, oknum ormas, oknum TNI direkrut sebagai pelaku ancaman kepada warga Gunung Gelis dan sekitarnya. Mereka bagai gembong mafia tanah, mafia hukum, berani hanya kepada rakyat, tak segan mereka melakukan intimidasi warga hingga terkadang juga mereka melakukan tindak kekerasan kepada warga pemilik tanah. Lingkungan dibuat mencekam dan menakutkan sehingga dari situasi dan suasana seperti sekarang ini, warga korban hingga menjadi stres, hilang akal, hingga ada warga yang sakit dan meninggal dunia akibat intimidasi yang terus dilakukan oleh oknum-oknum. Dan saya Jimmy dari 2015 lalu saya sudah perjuangkan tanah saya ini.
Saya menyampaikan motivasi kepada seluruh warga korban yang sama senasib dan sependeritaan dengan saya serta warga paguyuban yang dahulu adalah oknum yang bersalah dan kini telah menyadari dari semua kesalahannya tersebut dan kini telah menyatakan untuk bersatu melalui paguyuban akan menggiring semua oknum-oknum untuk segera ditangkap dan diadili, karena kami semua akan mengawal proses tersebut hingga seluruh oknum seperti RW Lukas, RW Koswara, oknum TNI yang di-backup oleh oknum jenderal secepatnya untuk masuk bui. Dan kepada mereka yang telah menciptakan otak intelektual dari gembong teroris tanah di wilayah Kabupaten Bogor untuk segera insaf dan sadar atas tindak kejahatannya karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Dan sekarang rakyat yang terzolimi telah bersatu menuntut para oknum atas tanah-tanah mereka yang telah dirampas oknum-oknum. Muncul dan tampakkan diri kalian, Muljadi Budiman, Evelyn dan seluruh kroni-kroni, oknum Sekda Burhanuddin CS jangan jadi pengecut, munculkan jati diri kalian. Karena tanah yang dikatakan tanah milik oknum Burhanuddin itu telah dibagi dua oleh oknum Lukas itu namanya politik hukum keras dan kejam main bagi dan jual seenaknya dan oknum Burhanuddin menyuruh warga korban rampas untuk ke pengadilan karena itu adalah sebagai langkah settingan menjual pengadilan. Oknum pengadilan yang masuk angin, dan saya meminta Mahfud MD untuk secepatnya bertindak karena oknum pengadilan tersebut telah mencoreng nama baik pengadilan yang bersih. Dan oknum pengacara yang mantan warga binaan dan baru keluar dari jerat hukum, pengacara abal-abal yaitu Koprol Bambu, oknum TNI dan dari semua oknum yang terlibat dari nama-nama, foto sudah saya kirim ke Bareskrim tinggal menanti penjemputan saja. Belum lagi sekarang telah bermunculan aktor baru yang juga terlibat mafia tanah di wilayah Gunung Gelis. Diduga oknum tersebut bernama Barudin Saudara Joli yang mereka adalah karyawan PT KAAA, orang Karangtengah Kecamatan Babakan Madang dan sekarang telah menjadi preman atas semua perintah RW Lukas Kabandungan. Kini semuanya terungkap satu persatu aktor mafia biong-biong baru bermunculan dan saat ini semakin nyata terungkap fakta bahwa ada mafia tanah di negeri tercinta kita Indonesia. Ini tanah Indonesia yang telah diperjuangkan dari darah dan air mata rakyat sejak Indonesia merdeka bukan tanah 9 naga mereka tersebut harus diberantas karena telah melakukan kejahatan yang biadab teroris. Di sini saya Jimmy Mamesah rakyat Indonesia yang telah terzolimi selama 7 tahun 10 bulan yang telah menjadikan kezoliman mereka menjadi sekolah tanpa ijazah. Karena sarjana alam sudah saya dapat banyak ilmu yang saya dapat di sini sudah banyak yang saya korbankan. Dari materi dan imaterial habis terbuang untuk perjuangan saya merebut kembali hak saya dan semua penggarap di 4 desa. Dan akhirnya seluruh aparatur pemerintah, instansi dan ASN aktif dan yang sudah pensiun merasa ikut tercoreng nama baiknya kini telah bersatu mendukung, dan seluruh notaris-notaris sejabar yang dahulu selalu mendapatkan tekanan dan intimidasi oknum mafia hukum, mafia tanah sekarang turut pula menyampaikan dukungannya kepada saya Jimmy Mamesah. Dan saya menyampaikan kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, Kapolri, KPK, Panglima TNI, Kemenkopolhukam RI, Kementerian ATR BPN RI, jangan hanya memberikan kami rakyat yang terzolimi iming-iming dan angin segar sesat secepatnya tangkap dan tindak hukum semua pelaku mafia tanah. Mafia hukum, giring semua oknum-oknum ke ranah hukum tindak pidana perorangan, adili mereka seadil-adilnya. Dan untuk semua pemberitaan yang saya buat untuk oknum Sekda Burhanuddin dan kroni-kroni kami akan buat berita pengungkapan ini secara nyata, akurat dan berdasarkan fakta A1 informasi lengkap. Kami tidak ingin membuat kekisruhan karena tahun depan warga Kabupaten Bogor khususnya akan melaksanakan pilkada dan dilanjut pemilu 2024, karena masyarakat 4 desa dan warga paguyuban se-Jawa Barat menginginkan pemilu damai tanpa terjadi kericuhan dan saya tidak akan berhenti berjuang hingga darah penghabisan sampai seluruh oknum-oknum diadili oleh pengadilan yang benar-benar adil tanpa terlibat suap, masuk angin atau gratifikasi, karena saya yakin masih banyak aparat yang bersih, aparat yang benar aparat bukan keparat yang masuk angin. Saya Jimmy Mamesah mengatakan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui lebih dalam tentang berita ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA
0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka Tim Redaksi mengabarkan.